Joko Widodo alias Jokowi diduga telah meninggal. Ini merupakan laporan khusus dari Chairman Strategik Indonesia dan laporan dari para intelijen senior. Sebuah laporan dari intelijen kawakan kami dikabarkan bahwa sejak awal minggu ini, Joko Widodo alias Jokowi telah meninggal dunia. Kabar ini belum dinyatakan secara resmi oleh negara, tetapi telah menjadi sorotan di dalam lingkaran intelijen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kegiatan Jokowi di publik pada akhir-akhir ini sangatlah janggal, baik dari sisi gestur tubuh, suara maupun frekuensi kemunculan Jokowi di tengah-tengah publik yang mendadak berubah. Namun demikian, kelompok inti kekuasaan yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan serta lingkaran oligarki besar segera menyembunyikan informasi tentang kematian Jokowi ini dari publik. Tujuan mereka bukanlah alasan kemanusiaan, tetapi semata-mata adalah untuk mengatur ulang posisi politik dan mengamankan uang dalam jumlah yang sangat besar, serta mempertahankan skema kekuasaan yang telah mereka bangun selama 1 dekade terakhir ini. Penyembunyian ini mereka lakukan dengan cara membuat kehadiran Jokowi palsu dengan mempergunakan peran pengganti atau stuntman serta teknologi digital. Di samping itu, mereka juga mengendalikan media nasional dengan secara ketat, sehingga tidak ada celah kebocoran informasi kepada publik. Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, mereka pertahankan agar tetap ada jalur kontrol terhadap pemerintahan, mengatur waktu pengumuman resmi melalui pemerintah, agar supaya kekuatan uang dan dokumen dapat mereka amankan terlebih dahulu. Mendiskusikan secara tertutup pembagian kekuasaan baru di antara mereka, termasuk kemungkinan mendukung sosok baru yang tunduk kepada para oligarki. Mereka tahu jika publik mengetahui Jokowi telah meninggal sebelum transisi kekuasaan selesai, maka akan terbuka pintu bagi rakyat untuk menginvestigasi berbagai kasus yang terjadi selama 1 dekade kekuasaan Jokowi. Oleh sebab itu, kebenaran yang sesungguhnya harus ditutupi. Padahal sebaliknya, di dalam Al-Quran mendorong penyebaran dan penegakan kebenaran, seperti yang tertuang dalam penjelasan surat Al-Baqarah ayat 42, di mana dijelaskan bahwa di dalam ayat ini melarang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, serta menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Awal kebohongan dan rekayasa pencitraan. Sejak awal, kekuasaan Jokowi tidak dibangun dengan kejelasan visi dan misi, tetapi dibangun dengan rekayasa narasi yang menyebutkan bahwa Jokowi adalah orang sederhana dan pemimpin yang merakyat, serta bukan bagian dari elit. Padahal, sejak 2013, sesungguhnya Jokowi telah masuk dalam orbit kekuatan politik dan finansial Luhut Binsar Panjaitan, James Riyadi, Garil Badi Thohir, dan oligarki lama era Orde Baru. Citra rakyat hanyalah topeng. Sementara proyek-proyek raksasa, deregulasi hukum dan struktur partai telah diserahkan kepada pemilik modal. Rakyat hanya dijadikan penonton, bahkan hanya dijadikan korban dari propaganda pembangunan. Proyek infrastruktur hanya dijadikan alat propaganda semata. Pembangunan ribuan kilometer jalan, pelabuhan, bandara, dan bendungan dilaksanakan. Namun jika kita perhatikan secara mendalam, maka semuanya hanya diarahkan untuk mendukung logistik perusahaan tambang dan perkebunan, serta untuk melayani korporasi besar agar cepat ekspor. Selain itu juga, untuk mempoles citra politik Jokowi agar tampak sebagai presiden pembangunan. Namun rakyat tidak mendapatkan hak atas tanah, akses ekonomi, atau kedaulatan atas pembangunan tersebut. Seperti yang tertulis dalam banyak peristiwa, celakalah bagi mereka yang merancang kejahatan dan yang membuat rencana jahat di atas tempat tidur mereka. Dan pada pagi harinya, mereka melakukan rencana jahat tersebut sebab hal itu berada di dalam kendali serta kekuasaannya. Korupsi sistemik dan penghancuran hukum. Pada era Jokowi, hukum tidak lagi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, melainkan menjadi alat bagi kekuasaan serta pelindung untuk melakukan korupsi. Beberapa indikasi yang nyata adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dilemahkan secara sistematis dan penegakan hukum dipolitisasi, serta mafia hukum diberi ruang yang cukup untuk beroperasi dengan impunitas atau praktik di mana seseorang atau kelompok orang tidak dihukum atas tindakan yang melanggar aturan hukum atau norma yang telah ditetapkan di dalam kehidupan bernegara. Jaksa, hakim serta polisi diarahkan untuk melindungi penguasa. Pelemahan ini terjadi agar seluruh praktek kejahatan, mulai dari skandal vaksin, bansos, batubara, tambang emas sampai dengan bisnis keluarga, tidak bisa disentuh menuju meja hijau. Namun setiap pesta itu pasti akan ada akhirnya. Demikian juga dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap rakyat di Republik tercinta Indonesia. Seperti sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa barang siapa yang membuat atau melakukan suatu kejahatan dan melindungi orang yang berbuat jahat, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat orang-orang yang melaknat, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima darinya ganti dan tebusan apapun. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.